Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Karena kita sedikit dakwah lah istilahnya. Oh, saya muslim. Oh, ternyata karena kamu muslim kok nggak boleh makan babi. Ya, alkohol juga nggak boleh. Dari sana dia semakin penasaran. Ya Mas Neo, mungkin boleh diceritakan nih agendanya datang ke Jakarta saat ini untuk apa sih? Oke, jadi saya ke Jakarta ini udah berapa kali ya? 2 kali. Ini yang kedua, yang dimana bulan Februari saya datang untuk acara podcast di Dennis Margoan. Jadi agendanya kali ini untuk melepas rindu ya. Karena waktu ke Indonesia sama keluarga tuh belum terlalu puas untuk berjumpa dengan keluarga kan, karena ya tahu lah ngurus anak sama istri, kalau orang tua nggak sempat ngobrol kan. Jadi saya bilang sama istri di rumah di Jepang, pokoknya saya harus pulang ke Jakarta, ke Indonesia untuk melepas rindu lah intinya. Sekalian sama main-main di Jakarta gitu. Berapa lama mungkin akan stay di Jakarta? Insya Allah saya stay-nya sih sebenarnya nggak tentu ya, cuman dilihat dari jadwal sih sekitar 1 minggu dari hari ini. Tapi mungkin anak istrinya kenapa nggak diajak sih Mas? Nah itu dia, sebenarnya saya mau ajak anak saya bisa saja, cuman kan mamanya ini ya namanya anak pertama ya, jadi dia itu nggak mau pisah sama anaknya gitu kan. Terus istri saya mau ajak juga, dia ya namanya orang Jepang juga kerjanya itu sibuk, terus izinnya juga ribet. Dan paling lama dia kalau izin itu paling cuma 3 hari gitu kan, jadi nggak bisa libur seperti saya kan udah resign ya, jadi free, jadi bisa kapan pun di Indonesia bisa. Tapi Mas mungkin sedikit pengalaman bekerja dan hidup di Jepang mungkin seperti apa sih Mas? Jadi untuk pengalaman kerja di Jepang itu ya menurut saya kalau dibandingkan Indonesia kerasnya sama-sama keras ya, cuman yang membedakan itu gajian. Cuman seberat-beratnya kita kerja di Indonesia masih enak di Indonesia. Kenapa? Karena kita masih dekat sama keluarga gitu kan, sama saudara, tetangga gitu kan. Nggak dapatnya kita makan, masih kita dapat makan sama keluarga kan. Sedangkan kalau kita kerja di Jepang tuh, yaitu kita tuh ya sendiri, fight sendiri lah gitu kan, karena tidak ada keluarga di sana juga kan. Walaupun gajinya besar, cuman kita itu waktu kita habis hanya untuk bekerja. Sehingga kadang orang Indonesia atau saya juga kadang ada stres juga kan, mau curhat sama siapa nggak bisa, paling lihat sosial media. Cuman kehidupannya mono seperti itu. Kadang ya pengen homesick, makanya saya pulang ke Indonesia ini untuk menghilangkan rasa homesick. Tapi Mas mungkin suka dukanya tinggal di Jepang, dan mungkin gimana sih cara mencari kerja di Jepang itu? Jadi untuk kerja di Jepang itu banyak sekali caranya, mulai dari magang, dari pertukaran pelajar juga. Di sana pertukaran pelajar itu juga sambil dia sekolah juga sambil dia bekerja, kerja tipis-tipis ya, bukan semata-mata untuk cari uang gitu kan. Terus untuk magang juga bisa dari pemerintah kan, ada program pemerintah yang kerjasama dari pemerintah Jepang sama Indonesia untuk mendidik anak-anak Indonesia berlatih etos kerja Jepang, budaya, sehingga bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Ada juga yang dari swasta, cuman kebanyakan sekarang saya lihat orang tuh lebih memilih yang swasta. Dalam artian mereka itu nggak apa-apa deh keluar uang banyak. Biasa kan swasta murah kan, keluar sampai 70 juta, 100 juta untuk pergi ke Jepang. Sedangkan kalau yang program pemerintah magang itu biayanya sedikit murah, cuman tesnya susah. Nah itu yang membedakan pemagang sama yang kerja dari swasta gitu kan. Mas boleh aku pegang aja miknya? Kalau Mas sendiri nih menjadi YouTuber sekarang mungkin sudah sejak kapan, dan bagaimana sih ceritanya dulu sampai jadi YouTuber? Jadi waktu dulu kan iseng-iseng main YouTube, karena waktu itu saya datang ke Jepang tuh liburan dengan visa 3 bulan, dan di sana tuh belum boleh kerja. Sehingga waktu visa saya masih 3 bulan libur dan saya menikah dengan istri saya, sedangkan saya belum dapat kerja, akhirnya saya memutuskan mengisi waktu luang dengan bikin video. Saya kan suka ambil video, suka menegur-negur orang, suka cari teman seperti itu. Kenapa saya tidak bikinkan saja video
tentang memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang, yang dimana sebelum saya YouTube juga bikin YouTube juga ada beberapa orang Indonesia yang udah mulai YouTube, dan skill dan cara bicaranya juga saya bilang hampir sama seperti saya, kenapa saya tidak mencoba saja, saya bilang, dan ternyata alhamdulillah kok bisa besar, saya juga kaget. Tapi mungkin pada saat pembuatan YouTube itu sudah memiliki istri atau gimana Mas? Pas sebenarnya saya bikin punya YouTube tuh dari 2012, yang dimana channel itu hanya untuk game. Saya main game dulu untuk menyimpan data-data video game saya doang kan. Sehingga waktu saya menikah dengan istri itu pun saya belum segiat ini main YouTube ya, sekedar ngambil video sendiri doang kan. Dan dimana juga kita juga sambil mencari jati diri kita sambil YouTube apa yang lebih disukai oleh penonton kan, apakah family vlog, apakah solo atau video sendiri atau gimana gitu kan. Akhirnya saya lihat audiens banyak yang suka dengan kehidupan saya yang setelah menikah dengan orang Jepang. Ya udah, sambil saya share kehidupan suka duka beratnya menikah dengan orang Jepang. Mungkin bertemu istri mungkin seperti apa sih ceritanya sampai akhirnya bisa menikah dengan istri? Wah, itu kalau cerita 2 hari 2 malam itu. Jadi singkat cerita, pernah saya ceritakan juga di salah satu podcast, saya dulu kenal sama istri di game, di salah satu game. Nah, di mana sana tuh saya cuman kenalnya tidak bisa ketemu 2 tahun, mungkin ya 1 tahunan mungkin hanya kenal di game. Setelah itu bagaimana bosan juga ya kenalan lewat game kan, bagaimana kalau kita ketemu saja gitu. Nah, di mana dulu awalnya istri saya menolak untuk ketemu, akhirnya saya bohongi dia, saya bilang saya akan pulang ke Indonesia tahun depan, padahal saya pulang 2016, tapi saya bilang 2015. Akhirnya ya udah kita ketemu, dan ketemunya pun cuman 3 menit atau 5 menit. Itu pun dia ketemu saya itu bukan hanya semata-mata untuk ketemu saya, karena dia memang ada kerjaan di Tokyo, jadi sambilan deh ketemu sama saya gitu. Nah, akhirnya dari sana kita ketemu. Kenapa kita semakin dekat lewat SMS, chat, telepon, dan dari sana lah tumbuhlah cinta. Tapi akhirnya maksudnya agak sedikit soal agama nih. Oh ya. Bisa sampai mualaf. Oh iya. Nah, jadi selama saya berpacaran dengan istri saya, anggap saya sebelum saya berpacaran dengan istri saya itu saya sudah sedikit mengenalkan kalau saya itu orang Muslim. Sehingga kalau dia tertarik dengan kita, otomatis dia juga mencari profil kita ya, kita dari mana, Indonesia itu seperti apa. Ternyata di Indonesia itu banyak orang Muslim itu seperti apa. Nah, dari sana dia mulai periksa, cek, dan saya juga sambil memberitahu sedikit demi sedikit. Contohnya, misal saya pergi kencan sama dia pergi makan gitu. Ayo kita ke restoran ini. Saya tanya, saya enggak makan babi. Awalnya dia mengira itu alergi, karena dia tidak tahu kalau orang Islam tuh enggak makan babi kan. Makanya dia, kamu alergi? Oh tidak. Dari sana kita sedikit dakwah lah istilahnya. Oh saya Muslim. Oh ternyata karena kamu Muslim kok nggak boleh makan babi? Ya alkohol juga nggak boleh. Dari sana dia semakin penasaran. Akhirnya semakin lama berjalan, akhirnya saya mulai kenalkan masjid. Saya kenalkan ke saudara-saudara saya yang udah beristrikan orang Jepang yang mu'alaf. Dari sana saya kenalkan dia sama ibu-ibu yang mu'alaf. Dari sana cerita. Tapi di sana saya belum ajak nikah. Awalnya saya lihat dulu dia sampai mana dia mau belajar Islam dulu sehingga dia mau menikah dengan saya gitu. Tapi Mas mungkin memilih untuk resign dari pekerjaan, mungkin alasannya kenapa kan ibu mertua juga udah setuju banget Mas punya pekerjaan. Oh iya, Pak, itu ngeri banget. Jadi perjuangan untuk resign itu 1 tahun itu ya bisa dibilang ada sedikit bumbu-bumbu pertengkaran dalam rumah tangga lagi. Apalagi di Jepang ya. Dan mungkin orang-orang lihat saya tuh cari kerja itu lama banget kan, sampai ditolak 7 kali, nyari capek-capek terus resign. Mungkin kalau dipikir secara gila, orang ini udah cari kerja lama terus resign gitu kan. Cuman kan saya mikirnya, saya alami ternyata selama saya bekerja itu saya kurang waktu untuk keluarga. Bayangkan, saya kerja, istri saya kerja, pagi berangkat kerja, anak dititip, pulang kerja sore. Cuman ketemu anak, mandiin, kasih makan, tidur. Jadi setiap hari hidup kita seperti itu. Mana waktu untuk keluarga? Sabtu Minggu paling jalan-jalan sehari, habis itu pulang. Jadi besok kerja lagi. Begitu. Saya 2 tahun selama kerja di pabrik itu bisa dihitung kencan sama istri itu paling
2 kali lah itu. Untuk kencan satu mobil jalan berdua itu nggak bisa dibilang nggak bisa ya. Karena sama-sama untuk mengatur jadwal libur kita itu susah. Saya nggak bisa hidup seperti itu. Jadi di samping itu juga ada YouTube saya yang alhamdulillah bisa nge-backup hidup di Jepang kan. Kenapa saya tidak bukan mengkhianat terhadap perusahaan ya, memang ini jalan hidup untuk lebih berkeluarga gitu. Dan saya sebelum resign juga bilang sama bos saya, suatu saat saya akan bikin usaha sendiri. Dalam artian Dian pasti nanti bakalan resign ini ya, itu yang menguatkan saya juga. Kalau saya resign juga bisa sering ngajak dia ke masjid, ngajar dia ngaji. Makanya setiap Sabtu sering ngajak anak saya ke masjid untuk belajar di TPA di Osaka. Itu juga rasa sedih resign itu bisa terobati lah ya, bisa hilang lah. Jadi nggak kecewa-kecewa banget. Berarti sekarang lebih banyak quality time sama anak. Oh itu hampir tuh. Itu hampir setiap hari saya sama anak. Sabtu Minggu wajib setiap hari main sama saya, itu pokoknya selalu sama saya. Hampir sekarang mungkin anak saya tuh lebih doyan bapaknya ketimbang mama. Lebih seneng perasaannya atau gimana Mas setelah resign ini, puas? Ya saya di satu sisi tuh wah kayak merdeka lah rasanya gitu ya. Bukan karena saya benci pekerjaan saya, enggak kan. Dengan pekerjaan saya itu juga saya tertolong juga. Jadi saya merasa wah saya bisa melakukan apa yang saya mau, maksudnya mengekspresikan diri seperti rencana mau bikin usaha sendiri ya. Ingin waktu sama teman, saya sama anak, sama istri juga saya bisa pulang ke Indonesia seperti ini. Kalau saya di pabrik nggak mungkin saya bisa pulang. Begitu. Tapi Mas mungkin